seperti halnya minggu lalu. Sedikit mereview kegiatan minggu lalu ya. Minggu lalu kita membahas tentang pemodelan proses ya. Jadi ada 3 metode atau pendekatan di dalam pemodelan ini ya. Yang pertama adalah pemodelan proses, kemudian yang kedua adalah pemodelan berorientasi kepada data ya, kemudian yang ketiga adalah pemodelan berorientasi kepada objek ya. Nah, 3 pemodelan itu akan kita bahas ya dalam 3 pertemuan, dan minggu ini kita akan membahas tentang pemodelan berorientasi kepada data gitu ya. Nah, minggu lalu pemodelan yang berorientasi kepada proses ini intinya adalah kita ingin mengenal ya sistem itu dengan cara salah satunya adalah melihat dari apa proses yang terjadi atau berlangsung dalam sistem tersebut gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Ini khusus ya kalau misalkan kita akan menggunakan alat bantu pemodelan proses itu dengan menggunakan data flow diagram ya, DFD atau diagram aliran data gitu. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui siapa saja yang terlibat di dalam sistem itu ya. Nah, ini kalau di dalam DFD itu yang menjadi entitas luar ya, external agent ya, agen-agen yang di luar yang berinteraksi dengan sistem itu gitu ya. Nah, ini tergantung dari bagaimana kita memandang sistem itu ya, meletakkan batasan-batasan dari sistem itu, maka external agent itu akan ditetapkan gitu ya. Kalau kita anggap batasan sistemnya itu menjadikan ya seorang atau satu agent itu masuk ke dalam sistem, maka dia tidak akan muncul sebagai external agent gitu ya. Tetapi kalau batasan sistem itu kita letakkan lebih sempit lagi gitu ya, maka external agent itu bisa keluar dari sistem itu. Kalau kita lihat dari contoh minggu lalu ya, di situ kita bisa melihat ada 3 external agent di situ ya, yaitu mahasiswa, kemudian staf akademik, kemudian yang ketiga adalah bagian keuangan gitu ya. Itu. Nah, ya mungkin saja gitu ya kalian memandang bagian keuangan itu merupakan bagian dari sistem gitu ya. Staf dari akademik itu bagian dari sistem gitu ya. Ya mungkin bisa saja seperti itu ya, sehingga mereka tidak muncul di luar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari konteks sistem yang kemarin menjadi contoh kasusnya, yaitu sistem tentang pengelolaan mata kuliah ya atau kegiatan belajar mengajar gitu ya, maka di situ di bagian akhir dijelaskan bahwa bagian pengelolaan mata kuliah itu atau belajar mengajar itu perlu data yang diambil dari bagian keuangan gitu ya, dan mereka hanya mengambil datanya saja tetapi tidak mengupdate gitu. Nah, dari situ kita bisa saja menangkap gitu ya, sepertinya bagian keuangan itu di luar dari kegiatan belajar mengajar gitu ya. Jadi kita bisa keluarkan itu gitu ya. Nah, namun demikian kalau kita melihat konteks dari sistem itu lebih besar lagi ya, misalkan dalam konteksnya adalah perguruan tinggi gitu ya, maka bagian pengelolaan belajar mengajar, kemudian bagian keuangan itu semua masuk ke dalam ya sistem dalam perguruan tinggi itu gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita memandang atau menentukan konteks dari sistem itu, maka external agent itu akan tertetapkan gitu dengan itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam lagi di situ, itu mungkin nanti ada lagi external agent yang muncul di dalamnya gitu ya, seperti itu. Jadi yang penting di dalam kita membuat atau memodelkan sistem dengan melihat dari proses adalah di mana kita meletakkan batasan dari sistem itu. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi sistem external agentnya itu, kemudian kita mencoba untuk mengidentifikasi apa ya interaksi antara external agent itu dengan sistemnya itu ya. Apa interaksi mahasiswa dengan sistem pengelolaan ya jadwal kuliah misalkan gitu ya. Apa interaksi antara
bagian akademik dengan ya sistem tersebut gitu. Kemudian apa interaksi antara bagian keuangan dengan sistem pengelolaan jadwal kuliah tersebut gitu. Ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Nah, setiap interaksi itu pasti dia akan melibatkan data gitu ya, data yang masuk ke dalam sistem ataupun data yang keluar dari sistem kembali kepada external agent gitu. Nah, setelah kita mengidentifikasi dari interaksi ya antara external agent dengan sistem itu, maka kita bisa menggambar atau mendeskripsikan ya proses dari sistem itu dengan menggunakan diagram konteks gitu. Nah, diagram konteks ini di situ hanya ada tiga unsur gitu ya. Yang pertama adalah sistem itu sendiri, kita gambarkan dalam satu kotak black box gitu ya. Kemudian yang kedua adalah external agent ya. External agent itu bisa lebih dari satu yang ada di sekeliling dari sistem itu. Kemudian yang ketiga adalah aliran data ya, aliran data dari external agent ke sistem atau dari sistem ke external agent gitu. Nah, khusus untuk diagram konteks ini ya, aliran data itu bisa lebih dari satu ya, antara satu external agent dengan sistem itu ya, karena proses yang ada di dalam sistem itu bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi aliran datanya itu bisa lebih dari satu. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke dalam, kita mendetailkan dari sistem itu menjadi beberapa subsistem ya, beberapa subsistem ya, sampai kepada event-event yang terjadi di sana gitu ya. Nah, maka di situ di dalam teorinya gitu ya, aliran data dari proses ke proses, atau dari external agent ke proses, atau dari proses ke data store ya, itu hanya satu aliran data saja, di mana data itu ya merupakan satu paket gitu ya, yang kemudian satu paket data itu bisa kita deskripsikan ya dalam bentuk struktur data gitu ya, atau kamus data seperti itu. Nah, itu kemarin yang tugas pertama ya, yaitu membuat diagram konteks gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk mengidentifikasi ya apakah ada kesalahan ya di dalam diagram konteks diagram level 1 ya, di level 1 yang sudah dibuat di situ ya. Nah, kemudian diminta untuk memperbaiki gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang kemungkinan ada di dalam suatu diagram alir data tersebut gitu ya, itu biasanya seperti juga yang ada di dalam paparan minggu lalu ya, itu ada tidak adanya aliran data ya dari atau ke dalam proses gitu ya. Jadi karena proses itu pasti ada input, ada output ya, maka minimal pasti ada aliran masuk ke dalam proses dan ada aliran keluar dari proses gitu ya. Nah, itu harus ada di situ. Kemudian tidak boleh ada dua aliran data gitu ya, dari proses ke proses yang lain ya, atau dari proses ke external agent ya, atau dari proses ke data store ya. Kemudian tidak boleh ada aliran data tanpa ada proses gitu ya. Jadi tidak boleh ada aliran data dari agent ke agent atau dari data store ke data store langsung gitu ya, tetapi tidak ada prosesnya di situ ya. Yang lainnya kita harus melihat kepada substansinya gitu ya, kepada substansi. Misalkan proses melakukan sesuatu yang sebetulnya membutuhkan suatu data ya, tetapi data itu tidak ada dalam aliran datanya itu ya. Nah, itu kita harus melihat gitu dari isinya. Kalau yang tadi tentang aliran data ya, aliran tanda panahnya dan sebagainya, itu dari gambarnya saja kita bisa melihat, menentukan di mana kesalahannya. Nah, mungkin itu ya review dari pokok bahasan minggu lalu gitu ya. Nah, untuk minggu ini ya, kita akan membahas tentang pemodelan data ya, tentang pemodelan data. Nah, tentang pemodelan data ini sebetulnya sudah secara lengkap ya, secara detail itu dibahas pada mata kuliah yang sudah kalian dapatkan di tingkat 2 kemarin ya, yaitu mata kuliah sistem basis data gitu.
Em, pada mata kuliah tersebut kalian diajarkan tentang bagaimana memodelkan data. Ya. Nanti akan saya review kembali, akan saya ulang kembali tentang itu. Ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail, ya, karena sudah kalian dapatkan dalam satu semester, ya. Nah, cuman nanti setelah saya jelaskan secara ya singkat, gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan, ya, dengan praktikum, ya, untuk memodelkan data, ya, dengan satu contoh kasus, gitu ya, yang kalian nanti bisa pilih, gitu ya. Baik, saya akan langsung saja menjelaskan, ya, sedikit singkat, ya, tentang pemodelan data ini, ya. Sebentar, saya akan share screen dulu. Oke. Sudah kelihatankah slide analisis dan perancangan sistem informasi? Sudah, ya? Oke. Baik. Ya, jadi hari ini adalah tentang pemodelan data, ya. Nah, pemodelan data ini nanti kalian bisa baca di buku Witten, ya, itu ada di bab ke-8, ya. Nah, kalau di buku Witten itu yang pemodelan ini, ya, pemodelan data dan seterusnya, itu nanti dan proses juga, ya. Itu ada secara logis dan secara fisik, ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah yang secara logis, ya, di bab 8 ini. Nanti akan ada, ya, pemodelan secara fisiknya, gitu ya. Sebetulnya perbedaan antara logis dengan fisik, ya, itu adalah kalau logis, ya, itu kita belum membahas tentang bagaimana, gitu ya, teknologinya, gitu ya. Kita hanya menentukan misalkan entitasnya apa, gitu ya, kemudian atributnya apa, ya, kemudian hubungan antar entitas itu seperti apa, gitu ya. Itu kita hanya membahas sampai ke sana, gitu ya. Sedangkan kalau kita sudah membahas tentang fisik, berarti kita sudah membahas tentang bagaimana data itu nanti kita simpan di dalam komputer, ya, entah itu di server atau di klien, gitu. Kemudian tentang indeks misalkan, gitu. Bagaimana kita mempercepat aksesnya, gitu ya. Nah, itu kita nanti pembahasan tentang itu ada di fisik, gitu ya. Tapi kalau di logis kita hanya membahas sampai dengan relasinya saja, gitu ya. Oke. Nah, ini gambaran umum, ya, tentang proses pemodelan data, gitu ya. Tentang proses pemodelan data. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ada paling tidak dua pendekatan, ya, atau dua teknik di dalam kita memodelkan data, gitu ya. Yang pertama adalah disebut dengan top down approach, ya, pendekatan top down. Kemudian yang kedua adalah bottom up approach, ya, atau pendekatan bottom up, ya. Perbedaannya adalah, ya, kalau kita secara hierarki melihat, ya, top down berarti dari atas ke bawah, gitu ya. Sedangkan kalau bottom up berarti dari bawah ke atas, gitu ya. Nah, tinggal yang atas itu seperti apa, yang bawah itu seperti apa, gitu. Gitu. Nah, intinya adalah biasanya, gitu ya, yang di atas itu bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak. Sedangkan yang di bawah itu bersifat konkret, gitu. Nah, kalau kita bicara data, ya, abstraknya itu apa, konkretnya itu apa, kan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara data, konkretnya itu adalah data, gitu ya. Misalkan nama, jenis kelamin, golongan darah, gitu ya. Kemudian tanggal lahir, ya. Itu adalah konkret dari data, gitu ya. Alamat, ya, dan seterusnya, gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara abstrak, ya, atau dalam istilah lain adalah konsep, gitu ya. Maka di situ kita bicara tentang, oh, ada mahasiswa, gitu ya. Oh, di sini ada mata kuliah, gitu ya. Oh, di sini mahasiswa mengikuti kuliah, gitu. Oh, dosen itu mengajar, gitu. Ya. Nah, itu adalah konsep, ya. Konsep
misalkan dalam studi ya, pembelajaran di suatu perguruan tinggi, misalkan di situ ada mahasiswa, di situ ada dosen, ada mata kuliah, ada kelas, ya, ada staf akademik dan seterusnya gitu ya. Kemudian bagaimana hubungan antar mereka gitu. Nah, jadi kita bisa ya memodelkan data itu mau berangkatnya dari mana gitu ya. Apakah kita mau berangkat dari konsep tadi ya, kemudian setelah itu kita detailkan, atau kita mau berangkat dari konkretnya dulu gitu ya. Apa saja nih data yang ada ya, kemudian baru kita naik ke atas, baru kita buat konsepnya gitu. Nah, manapun yang kita pilih ya, itu tidak ada yang salah, tidak ada yang harus seperti itu gitu ya. Nah, itu yang dalam gambar ini ya. Ini yang bagian atas ya, ini yang top down, kemudian yang di bawahnya adalah bottom up gitu. Nah, untuk melakukan keduanya ya, tentu saja kita perlu mendapatkan informasi ya, informasi tentang sistem tersebut ya, yang ingin kita modelkan datanya. Nah, informasi itu datangnya dari mana gitu ya. Nah, di kotak yang sebelah kiri ini yang warna pink ini, itu kita bisa melihat ya beberapa sumber dari informasi tersebut ya. Pertama adalah dari pengguna ya, bagaimana pengguna itu menggunakan data ya, bagaimana pengguna itu mengalokasikan data, menginput data, kemudian menghasilkan data. Nah, itu asalnya tentu saja dari pengguna. Kemudian bisa juga dari laporan-laporan yang ada ya, dari formulir-formulir yang ada. Misalkan kalau kita ke rumah sakit atau ke bank gitu ya, atau ke misalkan ke kantor-kantor administrasi gitu ya. Nah, itu di situ biasanya kita diminta untuk mengisi formulir ya, sebelum kita misalkan mau transfer, atau kita mau periksa gitu ya, atau kita misalkan mau daftar pembaharuan KTP misalkan gitu ya, atau misalkan SIM dan sebagainya. Nah, di situ kan kita mendaftar gitu ya. Nah, artinya di situ kita mengisi formulir ya. Nah, formulir entah itu yang masih kosong, blanko kosong, maupun yang sudah diisi, itu adalah sumber dari informasi gitu ya. Kemudian laporan ya, laporan ini juga sama. Misalkan kalau di perkuliahan ada rapot ya, yang dikeluarkan setiap akhir semester. Bentuknya seperti apa sih rapot itu? Nah, itu adalah sumber dari informasi. Apa saja yang tercantum di dalam rapot itu ya. Dalam rapot itu biasanya tercantum, kalau rapot individual untuk satu orang ya, berarti di situ akan tercantum identitas dari siswanya atau mahasiswanya ya. Dia nomor induk siswanya berapa, kemudian kelas berapa gitu ya, tingkat berapa ya, jenis kelamin, tanggal lahir dan sebagainya akan muncul di situ sebagai identitas. Kemudian karena ini adalah rapot semesteran, berarti yang di bawah akan muncul daftar mata kuliah dalam satu semester yang sudah diambil ya. Kemudian berapa SKS-nya masing-masing ya. Kemudian mungkin jenis dari mata kuliahnya, apakah teori atau praktikum atau dua-duanya gitu ya. Kemudian nilainya gitu akan muncul di situ. Kemudian nanti di bawah akan muncul totalnya gitu ya. Totalnya kalau di perkuliahan rapot itu dalam bentuk IPK ya, indeks prestasi kumulatif. Kadang-kadang ada juga tambahan yaitu indeks prestasi semester misalkan seperti itu. Nah, itu dalam rapot gitu ya, dalam rapot itu sebagai laporan gitu ya. Atau kalau misalkan di bank ya, laporan itu dalam bentuk transkrip transaksi ya, uang masuk dan keluar, transfer dan sebagainya. Itu kita bisa lihat, kita bisa dapatkan. Kalau sekarang dengan internet banking, kita dengan mudahnya kapan saja kita bisa melihat rapot itu. Kalau dulu kita harus ke bank, kita minta transkrip ya, kemudian kita dapatkan dalam bentuk kertas gitu. Itu ya. Nah, itu semua adalah ya sumber dari informasi ketika kita akan melakukan pemodelan dari data gitu ya. Nah, selain daripada itu juga ada sumber-sumber yang lain ya, yang menjelaskan tentang kamus data gitu ya, tentang model data yang sudah ada, misalkan sudah ada dibuat ya di dalam suatu sistem, buku pedoman ya, SOP ya, itu semua bisa kita kumpulkan ya. Nah, itu semua bisa kita kumpulkan, kemudian kita buat ya satu yang disebut dengan spesifikasi kebutuhan dari pengguna ya, baik itu untuk yang sistem berjalan maupun yang sistem yang nanti mungkin akan kita bangun gitu ya. Nah, dari situ ya, itu kita bisa melakukan tadi yang pemodelan yang mau dari top down ya, atau yang dari bottom up seperti itu.
Nah, kalau kita memilih menggunakan pendekatan top down, ya, maka ya kita memiliki memiliki atau disarankan gitu ya mengikuti 3 tahapan proses ya pemodelan data. Ya. Yang pertama adalah kita membuat model konseptual. Ya, model konseptual ini mirip dengan model diagram konteks dalam pemodelan proses. Ya. Di mana model konseptual ini kita buat, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi entitas yang ada dalam suatu sistem. Apa itu entitas? Ya, entitas itu adalah sumber data atau tujuan dari data. Ya, misalkan dalam sistem perkuliahan berarti entitasnya itu adalah mahasiswa, mata kuliah, kelas, dosen. Ya, itu adalah entitasnya. Ya, itu dalam model konseptual. Kemudian apa interaksi antar mereka? Ya, ini persis mirip ya dengan diagram konteks di dalam DFD gitu ya. Tetapi tujuannya nanti berbeda. Ya, tujuannya berbeda. Nah, itu ada di dalam model konseptual ya. Kemudian hubungan antar mereka. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan model logical ya, logical model ya. Nah, di dalam logical model ini ya entitas dan hubungan relasi antar entitas itu kita gambarkan dalam bentuk diagram ya, yang kita sebut dengan diagram relasi antar entitas ya, atau entity relationship diagram ya, ERD. Nah, di situ yang kita gambarkan adalah entitas dan relasinya antar mereka ya. Kemudian kita mengenal juga di situ ada hubungan ya, one to many ya, many to many, one to one, seperti itu ya. Kemudian kita mengenal ada konsep tentang kardinalitas ya, tentang primary key, foreign key dan sebagainya gitu. Nah, itu kita mengenal di situ ya. Nah, sampai dengan pemodelan logical itu kita mengenal hanya tadi ya, entitas dan hubungan relasi antar mereka ya, tentang primary key dan sebagainya gitu ya. Mana yang menjadi kunci utama dari suatu entitas ya, yang mengidentifikasi secara unik ya record yang ada dalam entitas itu. Itu yang kita ketahui. Nah, sebelum kita mengimplementasikan sistem basis data itu ya, kita perlu memodelkannya secara fisik ya. Bagaimana nanti kita menyimpannya dalam storage ya, dalam komputer. Bagaimana kita mengoptimasi dari penyimpanan dan penarikan data nanti gitu ya. Karena data itu dalam suatu basis data ya, itu tidak hanya disimpan saja tetapi juga perlu ditarik gitu ya. Nah, pada waktu penarikan itu kita perlu melakukan optimasi gitu ya. Nah, optimasi itu di situ kita melibatkan adanya indeks ya. Kemudian kalau kita bicara tentang penarikan data, kita juga bicara tentang view gitu ya. View itu bagaimana gitu ya. Nah, itu dalam ya pemodelan fisikal gitu. Nah, dapatlah kita itu ya ERD logical dan ERD physical. Nah, ERD physical ini kemudian kita ekstrak ya informasi yang nantinya kita bisa gunakan untuk mengimplementasikan atau merealisasikan dari database ya dalam suatu database management system. Ya. Nah, di situ baru kita bicara tentang SQL, ya, Structured Query Language ya, di mana untuk membangun suatu basis data itu kita menggunakan DDL ya, Data Definition Language. Gitu. Nah, itu tadi ya pendekatan top down seperti itu ya. Jadi dari konsep dulu, kemudian logisnya seperti apa, kemudian baru kita bicara fisik, baru kita bicara SQL di situ. Ya. Nah, itu dari konsep ya, dan itu bisa kita lakukan, gitu ya. Namun demikian dari konsep saja mungkin tidak cukup. Ya. Kita perlu tahu juga datanya itu seperti apa, gitu. Nah, oleh karena itu ada ya alternatif yang lain, ya, yaitu pendekatan secara bottom up dengan melihat ya dari datanya gitu ya. Nah, data itu apa? Ya, misalkan tadi formulir, laporan, ya, raport, transkrip bank, ya, kemudian kalau di rumah sakit itu ada karte, ya, medical check up, hasil dari medical check up, itu semua adalah bentuk-bentuk laporan dan di situ ada datanya, ya, di situ ada datanya gitu ya. Nah, proses untuk memodelkan data yang berangkat dari data konkret itu kita sebut dengan normalisasi. Ya, kita sebut dengan normalisasi. Nah, normalisasi itu ada beberapa tahapan juga, sama seperti yang tadi top down dengan konseptual, logical, dan fisikal. Untuk yang normalisasi ini juga ada beberapa tahapan. Yang intinya adalah kita ingin mendapatkan suatu model yang terbaik.
Nah, untuk yang normalisasi ya, kita mengenal ada normal form ya, atau bentuk normal. Ya. Nah, bentuk normal ini mulai dari 0NF ya, atau yang belum ternormalisasi, artinya itu data yang kita ambil dari sumber langsung, yaitu berupa formulir, laporan, dan seterusnya. Belum kita apa-apakan itu ya, datanya itu masih dalam bentuk aslinya gitu ya. Yang kita hanya representasikan dalam bentuk data digital elektronik gitu ya. Nah, kemudian dari 0NF itu ya, kita coba untuk melakukan beberapa tahapan ya, menjadi 1NF ya, menjadi 2NF, 3NF ya, Boyce Code NF ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi biasanya ya rata-rata kita hanya sampai 3NF atau BCNF saja gitu. Gitu. Nah, intinya adalah di sini kita ingin ya mendapatkan suatu model di mana ketika nanti data itu kita simpan ya dalam suatu basis data, itu tidak terjadi peluang untuk terjadi inkonsistensi ya, atau ketidakkonsistenan ya, atau terjadinya duplikasi gitu ya, kemudian integritas data menjadi hilang ya, itu ingin kita hindari ya. Dan itu kita bisa dapatkan ya dengan cara tadi ya, kita normalkan bentuk-bentuk dari data itu ya, yang representasinya dalam bentuk tabel ya, itu menjadi ya minimal sampai dengan 3NF itu gitu ya. Sehingga di situ ketika kita mengupdate, ketika kita menginsert, ketika kita menghapus ya, ketika kita mengupdate data itu ya, maka data itu tetap konsisten ya, tetap terjaga integritasnya. Itu yang ingin kita harapkan dari model-model itu ya. Nah, hasil dari normalisasi ini ya, kita akan mendapatkan beberapa tabel ya, beberapa tabel yang kemudian nanti itu akan menjadi entitas masing-masing tabel itu. Kemudian kita juga kita bisa tentukan di situ ya, ada penghubung antara satu tabel dengan tabel yang lain ya, ada primary key juga, ada foreign key di situ ya. Nah, berangkat dari situ kemudian kita modelkan ya, kita buat IRD-nya gitu ya. Sama seperti tadi ya, seperti yang top down tadi. Untuk yang bottom up ini juga hasilnya itu bisa kita modelkan dalam bentuk IRD ya. Entitasnya, kemudian primary key-nya kita hubungkan dengan foreign key, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk normalisasi ini bisa secara independen kita lakukan ya. Jadi kita berangkat dari bottom ya, dari concrete data ya, kemudian dapatlah itu IRD ya. Kemudian yang kedua, normalisasi ini juga bisa kita lakukan sebagai pelengkap ya, sebagai alat untuk validasi dari metode konseptual, logical, dan fisikal yang kita lakukan gitu ya. Jadi biasanya secara konsep kita pikirkan juga, kita modelkan, kemudian secara normalisasi tadi kita lakukan juga. Jadi dua pendekatan itu kita lakukan secara bersama dan bertemu di tengah ya, sehingga kita mendapatkan satu set relasi data yang betul-betul tepat ya, tepat dengan konsepnya dan tepat dengan datanya, cocok dengan data yang konkretnya, seperti itu ya. Nah, ini adalah gambaran ya secara umum tentang pemodelan data gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh di sini ya, ini contoh yang digunakan di mata kuliah basis data ya. Kita lihat di sini ada satu tabel ya. Ini adalah tabel yang bersumber dari satu laporan ya, yang bersumber dari satu laporan yang menunjukkan data tentang karyawan dan kantor cabang di mana karyawan itu bekerja gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada IRD ya. IRD di sini sudah terlihat di situ ada dua entitas ya. Ada entitas karyawan, ada entitas kantor cabang ya. Kemudian kita lihat di situ ada relasi ya, ada relasi antar keduanya. Ini relasi yang pertama ya, kantor cabang memiliki karyawan ya. Kemudian relasi yang kedua di sini ya, seorang karyawan ya itu bisa mengelola kantor cabang ya, kalau karyawan itu memiliki posisi sebagai manajer gitu ya.
Kemudian di sini kita lihat ya ada primary key di sini yang ada apa primary key. Kemudian yang lainnya ini adalah atribut biasa. Ya. Kemudian ya ini ada primary key juga di sini ya, seperti itu. Nah, data model ini atau ERD ini itu kita dapatkan ya bisa dengan berangkat dari konsep tadi ya, kemudian atau kita berangkat dari data dan kita lakukan normalisasi. Gitu. Nah, tabel yang kita lihat di atas ini adalah tabel yang belum kita lakukan normalisasi gitu ya. Kenapa kita bilang begitu? Karena di situ masih ada terjadi duplikasi. Ya. Dimana kalau kita lihat ya di situ ada dua informasi ya, yaitu informasi tentang karyawan dan informasi tentang kantor cabang. Ya. Informasi tentang karyawan di sini kita lihat ya nomor karyawan, kemudian nama karyawan, posisinya ya. Kemudian dia bekerja di kantor cabang mana, itu juga ada di sini di kolom branch number ini. Gitu. Kemudian informasi tentang kantor cabang, ya, nomor kantor cabang dan alamat dari kantor cabang itu, ya, maaf, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, untuk kantor cabang yang sama itu pasti alamatnya sama, gitu ya. Misalkan di sini ya B003 di kantor alamatnya di Glasgow. Ada 3 orang yang bekerja di kantor cabang Glasgow ini. Ya, artinya di situ ya alamatnya pasti sama gitu ya. Tidak ada ya, kalau dia bekerja di B003 ya alamatnya pasti sama gitu ya. Oleh karena itu di situ akan muncul 3 kali di situ ya kantor cabang alamat kantor cabang itu. Ya. Kemudian di situ ada B005, ini ada 2 orang, kemudian B007 ada 1 orang. Seperti itu. Tapi di sini kita tidak bisa melihat kantor cabang yang lain yang tidak ada karyawannya misalkan gitu. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita simpan data ini dalam bentuk seperti ini, maka akan terjadi ketidakkonsistenan atau ya kehilangan integritas. Ketika misalkan kita menghapus kantor cabang nomor misalnya kita menghapus karyawan nomor SA9 misalkan ya. SA9 ini bekerja di kantor cabang B007. Kalau kita menghapus memberhentikan karyawan ini, ya, berarti informasi tentang kantor cabang itu juga akan ikut hilang. Ya, sehingga kita tidak tahu lagi ya apakah ada kantor cabang di Aberdeen ini gitu ya. Itu akan hilang karena semuanya ikut terhapus. Gitu. Kemudian ketika misalkan kita ingin mengupdate alamat dari kantor cabang B003 yang alamatnya awalnya di 163 Main Street, kemudian kita mau pindahkan ke sebelahnya 164 Main Street misalkan gitu ya. Berarti kita harus mengupdate tiga record ini gitu ya, karena mereka ya bekerja di kantor cabang yang sama gitu ya. Nah, ini juga akan berpotensi kalau kita ada yang terlewat perubahannya gitu ya, maka nanti akan ada kantor cabang yang alamatnya berbeda yang seharusnya sama gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa lakukan normalisasi tadi gitu. Kita lihat di situ apakah ada dependensi ya, dependensi parsial atau dan juga dependensi transitif ya. Itu yang kita cari ya dari satu tabel, kemudian yang bisa kita pisahkan ya, yang kemudian kita bisa pecah gitu ya, seperti itu ya. Kemudian di dalam pemodelan itu kita mengenal ada kardinalitas di sini ya. Jadi kalau kita hubungkan antara dua tabel ini ya, kemunculan dari satu entitas di sebelah di satu sisi dan kemungkinan kemunculan ya data di sisi yang lain itu berapa gitu. Nah, ini disebut dengan kardinalitas gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan gitu ya di dalam kita memodelkan. Dan kita kalau kita bicara tentang normalisasi saja ya, ini kalau kita coba ringkas gitu ya. Jadi tahapan dari normalisasi itu kita mulai dari tabel yang belum dilakukan normalisasi sama sekali ya. Kita ambil dari sumbernya langsung ya, entah itu dalam bentuk laporan, dalam bentuk formulir yang sudah diisi tentu saja gitu ya, dan sebagainya. Itu kita buatkan dalam bentuk tabel ya. Kemudian setelah itu kita coba normalkan ya menjadi bentuk normal pertama ya. Bentuk
normal pertama atau 1NF itu adalah kita harus memastikan setiap pertemuan antara baris dengan kolom itu harus ada datanya. Ya. Kalau misalkan dalam bentuk aslinya itu masih ya ada beberapa baris yang kita jadikan satu karena sama gitu ya, sehingga datanya itu tidak berulang gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk normal yang pertama ya itu kita harus ya memastikan bahwa setiap pertemuan dari baris dan kolom itu ada datanya seperti itu. Ya, kemudian di sini kita coba menemukan ya di bentuk normal kedua kita coba temukan dependensi parsial. Ya, dependensi parsial itu seperti tadi contohnya adalah kantor cabang. Ya, di tabel yang sebelumnya. Ya. Nah, kantor cabang dan informasi tentang kantor cabang itu ya itu adalah dependensi parsial. Ya, nah itu kita bisa pisahkan. Jadi satu tabel di contoh sebelumnya itu bisa kita pecah menjadi dua tabel. Satu tabel untuk staff dan satu tabel untuk kantor cabang. Ya. Tapi tetap di situ harus ada yang menghubungkan antara ya tabel kantor cabang dengan tabel karyawan seperti itu. Yang menghubungkan adalah nomor kantor cabangnya gitu. Kemudian kita juga bisa melihat kembali ya apakah ada hubungan transitif ya. Hubungan transitif itu adalah hubungan kalau A menentukan B, B menentukan C, nah itu berarti A menentukan C, nah itu C-nya itu yang harus kita pisahkan juga gitu. Ya, jadi ada satu data yang bergantung kepada data yang lain melalui gitu ya, melalui satu data yang lain gitu ya. Jadi ada tersembunyi gitu ya dalam satu tabel itu tersembunyi ada 3 tabel ya A, B dan C gitu ya. Kalau yang parsial tadi jelas ya bahwa misalkan B bergantung kepada A gitu ya, dependensinya seperti itu. Nah, tapi ada C lagi nih. C itu bergantung kepada A melalui B misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang lebih tersembunyi lagi yaitu yang Boyce Code normal form ini ya. Yaitu ada determinan dari suatu relasi yang dia juga sebagai kandidat key gitu ya. Nah, itu kita cari gitu ya. Kita cari kemudian itu kita pisahkan gitu. Nah, itu adalah proses dari normalisasi gitu ya. Nah, ini contoh yang ada di buku Witten ya. Ini tentang satu contoh tentang soundstage ya, tentang apa namanya? Sepertinya studio musik gitu ya, seperti itu. Nah, ini gambar yang sudah lengkap ya. Ini kita coba lihat secara lebih detail dua bagian saja ya. Bagian yang pertama yang ini ya, ini akan kita lihat dan satu lagi adalah bagian yang ini gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu, yang bagian atas ini ya. Nah, bagian atas itu bentuknya seperti ini ya. Jadi di situ ada member ya. Yang kanan ini ya, ini adalah satu entitas ya. Di situ ada keterangan tentang ya identitas dari membernya, namanya, statusnya dan seterusnya, alamat dan seterusnya. Ya. Kemudian member itu bisa apa namanya memesan sesuatu ya, melakukan pemesanan gitu ya. Nah, ketika dia melakukan pemesanan maka akan dibuat satu entitas di sini order. Ya, dalam satu order itu bisa terdiri dari beberapa item. Ya, nah itemnya itu dijelaskan di sini gitu ya. Jadi member order di situ ada primary key-nya yaitu order number ya. Kemudian di situ ada member ya, member yang melakukan pemesanan itu sebagai foreign key di sini ya. Foreign key. Kemudian di dalam member order product itu adalah detail ya, detail dari pemesanan. Di situ ada order number, kemudian ada product number yang dipesan. Ya, kemudian di situ ada quantity ya, kuantitas berapa dia mesannya dan seterusnya, harga satuan, kemudian harga apa namanya, harga subtotalnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang di bagian atas ya, seperti ini. Kemudian yang tadi yang di tengah-tengah sebelah bawah ini adalah tentang produknya ya. Ini adalah pemodelan tentang produknya. Di situ kita lihat ya satu produk ya. Itu ada ini sepertinya sih musik ya. Di situ ada judulnya gitu ya. Kemudian ada
jenis ya. Kemudian di sini ada musik ya, kemudian ada video, kemudian ada game ya. Nah, ini yang disebut dengan generalisasi dan spesialisasi gitu ya. Jadi produk itu memiliki informasi yang sama ya, misalkan dengan nomor, dengan nama gitu ya, copyright dan sebagainya. Tetapi untuk jenis ya, setiap jenis dari produknya, jadi produk audio, produk video, dan produk game ya, itu memiliki atribut yang berbeda ya, memiliki atribut yang berbeda. Gitu. Ini yang disebut dengan ya generalisasi dan spesialisasi gitu ya. Oke, ya mungkin itu ya penjelasan secara umum ya tentang pemodelan data ini ya. Jadi yang pertama tadi adalah pemodelan data bisa kita lakukan dari dua pendekatan ya, secara top up atau secara bottom up. Ya, kalau top up berarti kita buat dari konsep ya, kemudian kita turunkan menjadi logis, kemudian kita turunkan lagi menjadi fisikal. Ya, sedangkan untuk yang bottom up kita lihat dari datanya ya, kita harus kumpulkan tuh data itu harus kita kumpulkan dulu ya, kemudian dari situ kita berangkat ya, kita lakukan normalisasi sampai kita mendapatkan entitas dan hubungan antar entitas. Ujungnya itu ke pemodelan data dengan menggunakan IRD ini gitu ya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan praktikum hari ini gitu ya. Jadi kegiatan praktikum hari ini kalian akan diminta untuk mengerjakan pemodelan data ya dengan pendekatan bottom up ya, dengan pendekatan bottom up di mana nanti akan diberikan beberapa contoh kasus ya berupa data, contoh data ya. Kemudian kalian melakukan normalisasi sampai dengan mendapatkan entitas, hubungan entitas ya, sampai kepada menggambar IRD-nya ya. IRD-nya sampai ke logis saja ya, tidak perlu sampai ke fisikal gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 contoh tersebut. Ada 3 contoh yang nanti bisa kalian kerjakan ya. Contoh yang pertama ini tentang laporan rekaman pemesanan barang ya. Ini contoh saja ya. Bisa jadi datanya pasti lebih banyak dari ini ya. Jadi di sini kita lihat ya, ini bentuk normal, ini sudah bentuk normal pertama gitu ya, sudah dipastikan ada hubungan relasi antara baris dengan kolom ya, pasti ada datanya di situ ya. Jadi ini sudah ya bentuk normal pertama lah gitu ya. Penjelasannya di sini singkat saja ya. Satu pemesanan ditampilkan dalam satu baris. Jadi satu baris ini menunjukkan satu pesanan. Dalam satu kali pemesanan, pelanggan dapat membeli lebih dari satu barang. Ya, oleh karena itu, kalau jumlah barang yang dibeli bertambah, tabel ini akan berkembang ke kanan. Ya, ini akan berkembang ke kanan. Ya, tergantung dari jumlah barang yang dibeli. Ya, ini barang pertama. Ya. Nah, nanti silakan kalian pelajari ya data ini ya. Kemudian yang perlu dilakukan di sini adalah buat model data dari tabel di atas dengan tahapan sebagai berikut ya. Buat tabel dalam bentuk normal pertama ya. Nah, ini sudah normal pertama sebetulnya ya. Dengan cara merapikan semua data yang berulang. Kalau misalkan ada yang berulang, nah coba dirapikan ya. Kemudian pisahkan data berdasarkan dependensi fungsional yang ada dalam tabel 1NF ya. Tambahkan kode, nomor, indeks ya. Sebagai identitas ya, suatu entitas ya, dan itu akan dijadikan sebagai primary key. Jika belum ada ya, kalau sudah ada ya itu kita pakai, kalau belum ada kita tambahkan. Kemudian hasil dari tahapan ini berupa beberapa tabel ya yang sudah dalam bentuk normal kedua ya. Kemudian dari tabel-tabel di bentuk normal kedua tadi ya, kita temukan hubungan transitif ya. Hubungan transitif dapat dipisahkan lagi ke dalam tabel terpisah ya, sama seperti tadi, tambahkan kode, nomor, indeks ya sebagai identitas kalau belum ada ya, dan itu menjadi bentuk normal ketiga ya. Kemudian dari bentuk normal ketiga tadi coba kalian lihat lebih mendalam lagi ya, hubungan relasinya dan determinannya gitu ya. Kalau ada determinan yang bukan sebagai kandidat key, berarti ya bagian tersebut bisa kita pisahkan ya menjadi satu tabel tersendiri ya.
Nah, itu yang kita sebut dengan bentuk normal Boyce code. Gitu, ya. Nah, itu coba kalian lakukan dari satu sumber data ini. Kalian bisa membuat asumsi-asumsi, ya. Nah, asumsinya itu harus kalian tulis di situ, ya. Kalau di metode penelitian namanya proposisi, ya. Konstruk dan proposisinya kalian bisa tuliskan di situ, ya. Kemudian setelah dilakukan normalisasi selesai, ya, sampai dengan 3NF atau BCNF, ya, kalian buat model datanya, ya. Kalian buat model data dalam bentuk IRD, ya, dengan menggunakan aplikasi yang di sini diberikan adalah A5 SQL Mark II, ya. Ini yang kemarin tingkat 2 pernah saya ajar atau ada ya, itu kalian sudah tahu mungkin, ya. Tapi kalau yang belum tahu, kalian bisa cari di internet, ya, A5 SQL Mark II, kemudian kalian bisa unduh, gitu, ya. Kemudian, ya, tuliskan di situ gambarnya, ya, tabel yang merepresentasikan entitas, ya, kemudian atribut-atributnya, kemudian hubungan relasi di antara mereka, primary key, kemudian many to many atau one to many atau one to one dan seterusnya, ya. Berikut, ya, primary key dan foreign key-nya, gitu, ya. Nah, ini untuk contoh kasus yang pertama. Kemudian ini untuk contoh kasus yang kedua. Tabel di atas menunjukkan contoh laporan rekaman inventaris dan pemasukan barang di toko buah dari tiap kebun buah yang memasok kebutuhan buah-buahan, gitu. Pada tiap pemasukan bisa diketahui stok pada saat itu serta tanggal dan jumlah yang dipasok. Kemudian pemasukan di tanggal yang sama dilakukan dalam satu transaksi yang sama, gitu, ya. Nah, itu adalah constraint-nya, ya, penjelasan. Nanti kalian bisa lihat lebih detail, kalian bisa menetapkan asumsi-asumsi seperti tadi, gitu. Kemudian berikutnya instruksinya sama seperti tadi, saya tidak akan mengulang, ya. Kemudian di contoh kasus yang ketiga, tabel di atas menunjukkan contoh data karyawan pada suatu perusahaan di tiap kantornya. Maksudnya kantor cabang di sini, ya, kantor cabang. Dalam tabel tersebut juga ditunjukkan stasiun terdekat, ya, stasiun, ya, KRL atau stasiun kereta atau apa, gitu, ya, atau terminal bis, ya, bolehlah, gitu, ya, terdekat dengan kantor tersebut, ya. Kemudian juga ditunjukkan bagian tempat karyawan tersebut bekerja, ya, unit kerjanya di mana, gitu, ya. Kemudian lokasi kerjanya, kemudian hobi, ya, kemudian peralatan hobi yang ada, gitu, ya. Nah, ini kalian juga nanti bisa lihat, ya, pelajari, kalian bisa tetapkan asumsi-asumsi, ya, sebelum kalian melakukan normalisasi, gitu, ya. Nah, untuk berikutnya ini sama seperti tadi, ya, untuk tahapan normalisasi, kemudian sampai dengan membuat data modelnya, gitu, ya. Baik, sebentar. Ya, itu tadi, ya, penjelasan pertama adalah penjelasan umum, ya, mengulang kembali apa yang sudah dipelajari di mata kuliah sistem basis data, ya, di tingkat 2 kemarin, ya. Singkat saja, ya. Kalau kemarin kan dia dipelajari dalam 1 semester, ya. Tadi singkat saja dalam, ya, sekitar 30 menit, gitu, ya. Kemudian tadi dilanjutkan dengan bahan untuk praktikum hari ini, gitu, ya. Sebelum kita mulai, ya, nanti seperti biasa saya akan bagi menjadi beberapa ruangan, ya, breakout room, ya. Kemudian kalian masuk ke ruangan masing-masing, kemudian kalian bisa lakukan pekerjaan normalisasi tadi, ya. Nah, untuk penentuan tugasnya tadi, ya, contoh kasusnya, satu kelompok satu kasus, ya. Jadi kan ada 3 kasus, ya, ada 3 kasus. Nah, kalian ada 6 kelompok, ya, A sampai F kan, ya, kalau nggak salah, ya.
Ya, jadi nanti diputar aja ya. Kelompok A ambil kasus pertama, kelompok B ambil kasus kedua, kelompok C ambil kasus ketiga. Kemudian nanti kelompok D ambil kasus pertama ya, kelompok E ambil kasus kedua, dan kelompok F ambil kasus yang ketiga gitu ya. Baik, sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan? Sambil saya siapkan ruangannya, silakan. Cukup jelas kali ya. Oke, kalau begitu tunggu sebentar ya, saya akan siapkan dulu ruangannya.